Perkenalkan, nama saya Juwiner Dedi Kasingku. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Agama, Universitas Kelabat. Pada saat ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen yang saya ajarkan. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen merupakan mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa. Mata kuliah ini mempelajari latar belakang serta tujuan dari pendidikan Kristen sehingga mampu menjadikan peserta didik berhasil baik fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah dan juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 8 tujuan akhir dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menceritakan latar belakang dan tujuan dari pendidikan Kristen. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan persamaan dan perbedaan dari pendidikan dan penebusan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan sistem pendidikan bangsa Israel dan keterkaitan dengan pendidikan Kristen pada saat ini. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan contoh mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dan tabiat dengan baik dan benar. Yang kelima, mahasiswa mampu menyebutkan riwayat tokoh-tokoh yang pernah ada di dalam Alkitab. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi tubuh dan kesehatan manusia dan bagaimana menjaganya dengan baik dan benar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melaksanakan prinsip pertarakan. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu merinci jenis rekreasi yang dianjurkan oleh pendidikan Kristen. Sehingga lewat mata kuliah ini, pada akhirnya para mahasiswa dapat mencapai keseimbangan di dalam kehidupan, baik secara fisik, mental, kerohanian, maupun sosial. Menjadi manusia yang memiliki karakter, unggul dalam intelektual, sehat secara jasmani dan rohani, dan mencintai tanah air. Di dalam menyukseskan pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen ini, maka teknik pembelajaran yang digunakan adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam delivery, di dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen ini, ada 8 tema yang harus diselesaikan sepanjang semester, yaitu sumber dan tujuan pendidikan yang benar, hubungan antara pendidikan dan penebusan, pendidikan bangsa Israel, hubungan antara ilmu pengetahuan dan tabiat, riwayat tokoh dalam Alkitab, menjaga tubuh dan kesehatan manusia, prinsip pertarakan, dan rekreasi. Mata kuliah ini diajarkan secara daring, itulah sebabnya di dalam menyampaikan pelajaran menggunakan media Zoom. Yang kedua, interaction. Di dalam mata kuliah ini bukan hanya dosen tetapi mahasiswa dilibatkan secara aktif. Ada interaksi yang terjadi ketika disampaikan materi, jika ada pertanyaan langsung didiskusikan di dalam ruang kelas online. Ketika mahasiswa kurang mengerti dengan materi yang sedang dipaparkan, maka mereka bisa menekan raise hand di aplikasi Zoom dan mahasiswa bisa langsung menyanggah dan menyampaikan akan maksud mereka. Ada diskusi kelompok dan juga presentasi yang diadakan di dalam kelas ini. Yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Ada tugas mingguan dan tugas akhir semester. Untuk tugas mingguan, mereka akan membuat ringkasan dari pelajaran yang sudah diterima di pertemuan sebelumnya. Dan di dalam ringkasan tersebut terdiri dari garis besar pelajaran dan apa makna rohani dan penerapannya yang mereka bisa dapatkan di dalam kehidupan dari pelajaran tersebut. Untuk tugas akhir semester, mereka akan membuat makalah yang dipilih dari tema-tema pelajaran yang dipelajari di mata kuliah ini. Untuk tugas mingguan dan tugas akhir akan dikirimkan ke Google Classroom dan juga akan dibuat grup WhatsApp supaya apabila ada pertanyaan terkait dengan pemasukan tugas, bisa ditanyakan langsung melalui grup WhatsApp. Selain itu, di dalam mengambil penilaian kepada mahasiswa, juga ada presentasi kelompok yang dilakukan oleh setiap kelompok yang telah dipilih anggota-anggota kelompoknya. Ada 8 kelompok dan mereka akan presentasikan materi yang sudah diberikan sesuai dengan jadwal masing-masing. Di dalam mata kuliah ini juga ada ujian per bab, ada ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen ini memiliki tata tertib atau aturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Mahasiswa wajib hadir di kelas sebelum kelas dimulaikan, pengambilan absen akan dilakukan sebelum materi disampaikan, mahasiswa wajib menampilkan wajah ketika di absen dan ketika memberikan pertanyaan. Apabila ingin ke toilet,
harus raise hand, ditekan di aplikasi Zoom, dan mereka harus mengeluarkan suara untuk minta izin. 3 kali keterlambatan sama dengan 1 kali absen. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif di kelas, dan tugas yang dikumpulkan terlambat akan mendapatkan pemotongan poin. Keterlambatan hanya dapat ditolerir sampai keesokan hari setelah tanggal memasukkan tugas. Di dalam kelas ini juga ada sistem penilaian yang diberikan, dan berikut adalah sistem penilaian pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen. Untuk kehadiran bobotnya adalah 10%, presentasi 15%, tugas mingguan 10%, ujian per bab 15%, mid semester 15%, ujian final 20%, dan makalah 15%. Dan pada saat ini mari kita lihat contoh video pembelajaran dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen untuk satu pertemuan. Terima kasih. Oke, selamat siang semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita boleh lagi bertemu di kelas Filsafat Pendidikan Kristen, dan tidak terasa pada saat ini kita sudah berada di kelas yang terakhir. Dengan kata lain, materi yang terakhir akan kita pelajari, diskusikan pada saat ini, dan setelah itu kita akan ada ujian akhir semester di minggu yang akan datang. Untuk itu, sebelum kita memulaikan kelas pada siang hari ini, saya minta kesediaan dari Opena, bisa pimpin dalam doa? Boleh, Sir. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan atas pernyataan-Mu yang masih menjadi bagian kami hingga pada saat ini. Di jam saat ini kami akan mempelajari FPK. Kiranya Tuhan tolong berkati dan juga berkati Serjuiner yang akan mengajar kami pada hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Amin. Oke, baik, terima kasih Opena. Saya mau ambil absen dulu, saya mau lihat kehadiran dari kalian. Ya, semuanya hadir ini ya. Oke, berarti tidak masalah dengan kehadiran. Dan saat ini kita akan masuk di dalam pelajaran kita, yakni mengenai rekreasi. Rekreasi. Kalau kalian melihat kedua gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Gambar yang pertama dan gambar yang kedua yang ada di bawah. Ada yang bisa menyampaikan sesuatu terkait dengan gambar-gambar ini? Apa saja? Tidak perlu panjang-panjang, singkat-singkat saja. Silakan. Keindahan alam, Sir. Keindahan alam, oke, keindahan alam. Apalagi? Ya, terima kasih Lia. Apalagi? Ya Maria, bagaimana Maria? Liburan ke pulau kecil. Liburan, oke. Liburan, ada pulau kecil dan di sana ada liburan. Lalu apa lagi? Thank you Maria. Apa lagi yang ada di bawah? Gambar yang ada di bawah. Ada laut yang sangat luas dan dia sedang menikmati akan keindahan yang ada di bawah laut tersebut. Nah, kalau kalian melihat gambar selanjutnya ini, yang kalian bisa simpulkan, manakah kegiatan yang termasuk dalam kegiatan rekreasi dan manakah kegiatan yang termasuk di dalam hiburan? Ternyata rekreasi dan hiburan itu walaupun kelihatannya sama, tetapi ternyata ada perbedaan ya. Yang gambar mana yang bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan hiburan bukan rekreasi? Sir, kalau menurut saya gambar yang pertama itu rekreasi, terus gambar yang kedua yang angkat-angkat tangan itu hiburan. Okay. Selanjutnya gambar yang ketiga di kebun kaset kalau tidak salah. Ya. Oh iya. Itu hiburan. Okay. Tempat bermain itu hiburan. Terus yang di sungai apa nih, Sir? Itu rekreasi. Oke, baik, terima kasih Opena. Mari kita lanjut. Nah, kita akan temukan dulu apa sih sebenarnya definisi atau pengertian dari rekreasi dan apa pengertian dari hiburan tersebut. Kalau kita melihat pengertiannya atau definisinya, yang pertama adalah rekreasi. Kita akan temukan pengertian
seperti ini. Pengertiannya seperti ini. Rekreasi berasal dari kata recreation atau recreate atau diciptakan kembali. Oke, berarti ada sesuatu yang diciptakan kembali. Dan rekreasi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah recreare atau recreari. Secara harfiah berarti membuat ulang. Atau dengan kata lain, merestart kembali, mendaur ulang. Dan rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Jadi rekreasi tujuannya adalah untuk dapat menciptakan kembali katanya, atau menyegarkan kembali jasmani, tubuh fisik kita, dan cara berpikir kita, dan juga rohani kita. Sehingga walaupun kita dalam tantangan kehidupan kita, kita akan mampu untuk menghadapi akan tantangan tersebut. Karena kita berekreasi. Oke, itu rekreasi ya. Yang kedua, hiburan. Apakah sama pengertian antara rekreasi dan hiburan ini? Kalau kita lihat di dalam arti dari hiburan ini, atau entertainment ini, hiburan, something affording pleasure, diversion, or amusement. Artinya adalah hiburan ini katanya sesuatu yang dicari demi kesenangan. Dan seringkali hal itu membawa hal-hal yang keterlaluan dan menelan banyak biaya. Oke, jadi kita bisa lihat ya, ternyata ada perbedaan antara rekreasi dan hiburan. Yang satu adalah untuk menyegarkan kembali akan pikiran, tubuh fisik kita, dan juga rohani kita, supaya kita lebih semangat lagi di dalam menghadapi kehidupan. Sedangkan hiburan adalah sesuatu yang dicari untuk kesenangan, dan seringkali membawa hal-hal yang keterlaluan. Dan yang paling kelihatan perbedaannya adalah hiburan ini seringkali menelan banyak biaya. Hiburan seringkali menelan banyak biaya, sedangkan rekreasi dapat dicari atau dapat ditemukan bahkan dalam keadaan yang tidak memerlukan biaya sama sekali. Oke, jadi kita bisa lihat ya kedua perbedaan antara rekreasi dan juga hiburan ini. Nah, selanjutnya, apakah hal-hal yang diciptakan atau disegarkan kembali sesuai dengan pengertian dari rekreasi tadi? Yang tadi kita sudah dapatkan adalah badan atau tubuh fisik kita ini dan pikiran. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tubuh kita dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Dan pikiran kita ini, kita dapat berpikir yang baik ataupun tidak, dapat dipengaruhi dari keadaan tubuh kita. Apakah keadaan kita sehat atau tidak, sangat mempengaruhi akan pola pikir kita, cara berpikir kita. Jadi tidak bisa dipisahkan, dan ini yang harus disegarkan kembali, baik pikiran maupun jasmani atau tubuh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita memerlukan rekreasi? Karena di sini dikatakan bahwa seringkali katanya kita ini terlalu sibuk sehingga menyebabkan cara berpikir kita, otak kita ini menjadi sumpek. Dan pada akhirnya itu akan mengganggu pola pikir kita sehingga pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan itu akan terganggu. Belajar berlebih-lebihan mengakibatkan bertambah cepatnya darah mengalir, menimbulkan kepekaan otak yang cenderung melemahkan kuasa pengendalian diri. Dengan demikian pintu terbuka terhadap pikiran yang kotor. Bukan berarti di sini menyatakan bahwa kita tidak perlu belajar. Belajar itu penting. Kalian saat ini ada di dalam kelas dan kalian juga mengambil beberapa mata kuliah untuk semester ini di kelas-kelas yang lain. Dan belajar itu perlu untuk supaya kita mendapatkan keberhasilan. Tetapi di sini dikatakan berlebihan itu tidak baik. Apabila kita belajar secara berlebihan, itu tidak baik. Saya mau kita berdiskusi pada saat ini. Yang dimaksudkan dengan belajar secara berlebihan itu seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan? Ketika kita belajar dan itu mengganggu pola tidur kita ataupun pola makan dan sebagainya. Oke, ketika mengganggu pola tidur maupun pola makan dan itu sudah dikategorikan sebagai belajar yang berlebihan. Apakah kalian melakukan itu? Ya. Kalau kalian melakukan itu, boleh dirubah kembali karena di sini pelajaran sudah kita dapatkan bahwa ternyata belajar berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang baik tetapi berlebihan itu menjadi tidak baik ya. Itulah sebabnya harus mengontrol akan pola makan, pola tidur sehingga dapat secara seimbang. Itulah sebabnya kita mempelajari pelajaran ini supaya kita dapat tahu bersama. Terima kasih Blessy. Pada zaman ini kehidupan sudah bersifat pura-pura dan manusia semakin merosot. Kalau kita kembali sepenuhnya pada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang zaman dahulu itu, maka kita mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita sesuai dengan namanya.
membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Kita harus menaruh perhatian terhadap rekreasi yang terdapat di sekeliling rumah dan sekolah. Hal ini harus mendapatkan perhatian pada saat memilih rumah tempat tinggal dan pembangunan sekolah. Jadi seringkali kita berpikir bahwa rekreasi itu harus dicari dengan susah payah. Kita harus pergi, contohnya traveling, membutuhkan biaya yang banyak dan lain sebagainya. Ternyata bukan seperti itu. Justru rekreasi dapat kita temukan bahkan di rumah katanya, bahkan di sekitar rumah kita atau di sekeliling rumah kita. Ya, kalau kita melihat pelajaran ini lebih lanjut lagi, di sana dikatakan dengan kita menanam, dengan kita menyapu rumah, membersihkan rumah, itu juga merupakan bagian dari rekreasi karena ketika tubuh katanya bekerja, otak kita juga akan rekreasi dengan cara bekerja, membersihkan dan memperindah pekarangan dan ruangan kelas mempunyai hasil ganda. Mereka akan menjaga kebersihan dan keindahan dan mereka mempunyai cita rasa yang murni. Jadi ketika kita bekerja, kita sedang berekreasi. Kalau di sini mungkin ada yang student labor, sementara bekerja membersihkan akan ruangan kelas, itu merupakan rekreasi. Sehingga ketika malam tiba, kita capek, kita tertidur, dan kita dipulihkan kembali, besok kita lebih semangat. Betul tidak? Dibandingkan kita harus nonton semalam-malaman, setelah itu besok paginya kita capek, dan itu bukan rekreasi, tetapi justru itu termasuk di dalam hiburan. Jadi kita harus mampu membedakan antara mana rekreasi dan mana hiburan. Oke, ada mungkin pertanyaan yang mau ditanyakan terkait dengan pelajaran kita yang sementara kita pelajari ini yang berhubungan antara rekreasi dan juga hiburan. Disilakan. Iya, Sir. Seperti yang tadi Sir sudah jelaskan, jadi rekreasi itu pada umumnya orang-orang akan berpikir kalau mereka akan mencari sesuatu tempat yang indah dan baik di sosial media. Setelah itu mereka akan cari dulu harga tiketnya, berapa apa yang mereka butuhkan, lalu akan mengadakan perjalanan. Namun ada juga di slide tadi dikatakan bahwa rekreasi itu bisa dilakukan di mana kita tinggal atau di rumah lebih tepatnya. Nah, pertanyaannya mungkin sederhana saja, apakah dengan kita orang tua perempuan terlebih khusus sering di dapur, lalu ada anak-anak, ketika mereka mungkin belajar untuk buat kue, nah apakah itu bisa dikatakan rekreasi yang bisa dibagikan oleh orang tua terhadap anak yang tidak perlu keluar dari rumah, namun bisa dikatakan rekreasi yang tentunya punya nilai positif untuk anaknya nanti. Terima kasih, Sir. Baik, terima kasih, Lia. Ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Menurut kalian bagaimana dengan jawabannya? Apakah ketika orang tua memberikan tugas kepada seorang anak, dalam hal ini ketika dia memberikan tugas untuk membuat kue, apakah ini termasuk rekreasi untuk anak tersebut atau tidak? Iya, Sir. Karena dia dari belajar itu nanti berikut-berikut kalau sudah tidak bersama orang tua, dia bisa melakukan apa yang diajarkan oleh ibunya. Oke, jadi itu adalah bagian dari rekreasi untuk dia. Iya, Sir. Oke. Dan ketika dia melakukan hal tersebut itu tidak membutuhkan uang yang banyak untuk dikorbankan untuk melakukan hal tersebut ya. Dan itu berguna bagi anak tersebut untuk supaya anak itu dapat mandiri nanti ketika ia dewasa. Ya begitu ya. Jadi ada outputnya, ada manfaat bagi anak tersebut ketika orang tua memberikan tugas atau memberikan kegiatan untuk supaya mereka lakukan, termasuk tadi yang Lia katakan tadi, mengajarkan anak tersebut bagaimana cara membuat kue. Jadi itu masuk rekreasi? Yes, itu masuk rekreasi bagi dia. Itu adalah hal yang baik bagi dia untuk dia lakukan, dan pada akhirnya dia akan mampu untuk lakukan secara pribadi nanti ketika ia akan dewasa. Dia akan menjadi mandiri. Oke? Ada mungkin pertanyaan yang lain, pertanyaan terakhir? Pertanyaan saya sederhana, kira-kira contoh rekreasi yang paling dekat dengan kita, misalnya tidak boleh keluar jauh seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Maria. Bagaimana, teman-teman? Coba berikan contoh rekreasi yang paling sederhana yang bisa kita temukan. Apakah ada? Sesuai dengan pelajaran tadi, mungkin ada yang sudah sempat disentil sedikit itu? Menyimpan Sir. Gimana, Upena? Lalu kedengaran suaranya, boleh tolong diperjelas suaranya? Oh iya, Sir. Sir, kalau menurut saya tadi sesuai pelajaran yang didapatkan, contoh rekreasi yang
Simpel itu orang di rumah menyimpan atau basapu halaman begitu, Sir. Nah, oke. Jadi membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, menyapu halaman, itu merupakan bagian dari rekreasi, begitu ya Opena ya? Karena tubuh kita ini dan pikiran kita ini dibersihkan kembali, di-refresh kembali. Saya dikatakan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan fisik seperti itu. Oke, boleh Maria jawaban dari Opena? Boleh, Sir. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita tadinya berpikir bahwa rekreasi itu harus dicapai atau didapatkan dengan biaya yang mahal, harus ke tempat-tempat tertentu, ternyata setelah kita mempelajari pelajaran ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata rekreasi itu bisa di mana saja kita lakukan dan kapan saja kita lakukan. Jadi seperti itu ya. Kalau kita melihat di dalam kutipan ini, di sana dikatakan Allah merencanakan agar manusia mengerjakan tanah di bumi ini, bahwa manusia yang pertama yang memerintah seluruh dunia dikaruniakan tanah untuk dikerjakan dan dipelihara. Jadi dengan kata lain, mereka ketika diciptakan, kembali lagi peristiwa penciptaan Adam dan Hawa, ketika mereka diciptakan, Allah menciptakan mereka bukan untuk diam saja, tetapi bukan untuk bersenang-senang saja, tetapi bagian dari kesenangan mereka adalah mereka harus mengusahakan akan tanah. Mereka harus mengusahakan akan tanah tersebut. Mereka harus bekerja, dengan kata lain. Mereka harus memelihara akan taman tersebut. Dan banyak orang besar di dunia, raja-raja terkenal yang bekerja membajak tanah membuat pertanian. Tunjukkanlah kesempatan-kesempatan dalam kehidupan demikian tentang orang-orang yang mengerjakan ladang. Jadi dengan kata lain, lewat pekerjaan fisik seperti itu, mengusahakan tanah, bercocok tanam itu juga merupakan bagian dari rekreasi. Orang bijaksana berkata, raja sekalipun dipeliharakan dengan hasil tanah juga. Pendidikan pertanian janganlah bersifat teori saja, tapi harus praktis, yaitu menguasai alam, persiapan mengerjakan tanah, gunakan biji-bijian yang berbeda, dan metode yang terbaik untuk mendapatkan hasil. Dan ternyata ini merupakan bagian dari rekreasi. Yang mungkin seringkali kita berpikir, ini suatu pekerjaan yang seringkali kalau dimintakan untuk kita kerjakan, kita rasa berat untuk lakukan. Tetapi ternyata ketika kita mempelajari akan pelajaran ini, kita dapat melihat bahwa oh ini bagian dari rekreasi, dan ketika kita dimintakan untuk melakukan akan pekerjaannya, ini harus dengan penuh dengan senang hati kita mengerjakan karena ini baik untuk kehidupan kita. Dan sebagai kesimpulan, proses pembelajaran merupakan suatu keharusan dan hal yang baik untuk dilakukan karena kedua hal itu dilakukan untuk persiapan tidak hanya untuk kehidupan di dunia, namun juga kehidupan nanti di surga. Tapi perlu diperhatikan bahwa jika berlebihan dilakukan tidak baik untuk kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Untuk itu, perlu adanya rekreasi sebagai penyegaran kembali demi menjaga kualitas pikiran dan jiwa. Harus ada keseimbangan. Itulah sebabnya ketika kita selesai mempelajari akan pelajaran ini, pada akhirnya kita mampu untuk mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari ini. Kalian mampu untuk dapat melakukan dengan seimbang. Kalian sementara belajar untuk mencapai masa depan cita-cita kalian, tetapi jangan lupa, jangan berlebihan, kalian juga harus seimbangkan itu dengan ada rekreasi di dalam kehidupan. Rekreasi yang seperti apa? Rekreasi yang kita sudah pelajari bersama, yang tadi kita sudah pelajari. Oke, mungkin sebelum kita tutup kelas ini, sebelum saya sampaikan, ingatkan kembali tugas yang harus kalian buat, tugas mingguan, dan juga tugas akhir semester nanti. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari kalian, atau ada hal-hal yang mungkin kalian kurang mengerti sepanjang pelajaran ini, silakan untuk disampaikan. Apakah sudah cukup seperti itu? Apakah kalian mengerti? Jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, berarti ini bukan hanya sekedar teori saja, tetapi pada akhirnya kalian akan mampu untuk mempraktikannya. Oke. Saya mau ingatkan kembali sebelum kelas kita selesai bahwa jangan lupa minggu depan masih ada 1 kali lagi kalian akan kumpulkan tugas ringkasan untuk materi ini. Ada final test. Kalian akan pelajari beberapa materi, nanti saya akan sampaikan lewat Google Classroom dan juga WhatsApp. Dan jangan lupa untuk pengumpulan paper nanti di hari final. Di hari final di minggu yang akan datang, kalian akan kumpulkan di Google Classroom. Nanti saya akan sediakan folder di sana. Oke, bisa dimengerti pengumuman ini? Bisa, Sir. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan ini dan sepanjang semester ini.
Dan jangan lupa untuk persiapkan diri kalian, minggu depan ada final test dan pengumpulan tugas-tugas. Kita akan tutup dengan doa. Saya minta kesediaan dari Lestri, bisa pimpin dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, boleh mengikuti kelas, dan biarlah apa yang diberikan Sir, yang sudah disampaikan, kami boleh mengerti, dan terlebih kami bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you.